Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama channel ini, channel yang selalu memberikan berita maupun informasi terbaru sirkuit Mandalika yang sebentar lagi akan menggelarkan balapan MotoGP 2023. Ya, jadi sebelum lanjut dengan narasi yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, terlebih dahulu kita doakan kepada seluruh teman-teman semuanya yang selalu mengikuti dan memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang ingin tahu bagaimana kondisi maupun pengerjaan apa yang saat ini terus dilakukan di sirkuit Mandalika, dan kita melihat secara langsung pengerjaan pembuatan tenda di seluruh kawasan Mandalika ini terus dilakukan, mulai dari belakang pedok ini semua pada sibuk untuk melengkapi kebutuhan para kru nantinya di MotoGP. Ya, dan di area zona tengah ya juga saat ini sudah mulai tampak jelas dari pembangunan tenda, area tempat musik. Nantinya di sini kita melihat ya berapa tenda yang akan dibangun, dan kita melihat ya kerangka-kerangka yang dibangun masih terus berjalan, terus dilakukan persiapan juga di area zona tengah sirkuit Mandalika ini. Dan begitu juga di tempat parkir, kita melihat beberapa truk yang terparkir di sini yang membawa peralatan kebutuhan para penonton nantinya, seperti membawa alat tenda yang akan dipasang di sini dan akan berjajaran di zona sirkuit Mandalika ini yang seperti sudah kita lihat ya bersama-sama pada tahun 2022 lalu. Semua tenda di sini berjajaran penuh demi tercapainya penyelenggaraan balapan MotoGP di tahun 2023 ini. Ya, dan di setiap pagar lintasan sirkuit Mandalika di sini juga sudah ada beberapa papan sponsor yang terpasang dan akan terpasang juga di beberapa pagar nantinya ya di setiap lintasan sirkuit Mandalika tentunya. Jadi pembersihan juga terus ditingkatkan ya, terus disiram untuk memelihara rumput-rumput yang ada di sirkuit Mandalika ini. Jadi ada beberapa rumput yang sudah tampak menghijau dan ada beberapa juga rumput yang masih dalam keadaan gersang. Tapi itu semua tidak menjadi halangan bagi sirkuit Mandalika untuk menggelarkan balapan MotoGP nantinya. Ya, menjadi sorotan bukan area rumput ya, tapi fasilitas dan keselamatan para pembalap yang harus diutamakan, seperti sudah dilakukan pembersihan, pengecatan area curb, run off, dan biar tampak terlihat jelas merah oleh para rider nantinya yang balapan di sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi berbicara soal lintasan atau curb yang saat ini masih ada beberapa run off yang belum dicat, seperti di tikungan ke-10, dan beberapa teman-teman kita yang berkomentar ya yang mengeluh soal run off yang belum saat ini dicat. Jadi berapa hari lagi sirkuit Mandalika akan menggelarkan balapan, tinggal 5 hari lagi. Mungkin untuk pencatan di bagian tikungan ke-10 akan dipending dulu karena singkatnya waktu untuk menggelarkan balapan MotoGP ini. Jadi kita tunggu saja ya, pasti semuanya akan dicat kembali dan dibersihkan, dipelihara agar semua tampak menarik, enak dipandang oleh teman-teman semuanya. Jadi diharapkan ya untuk para teman-teman semuanya yang bisa menghadiri acara ini dengan penuh semangat dan bersama-sama meriahkan gelaran balapan MotoGP ini di sirkuit Mandalika nantinya. Jadi PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat juga menggelar simulasi backup sistem ya
di area VIP sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik jelang bergulirnya event balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Jadi General Manager PLN kemarin ya menjelaskan bahwa simulasi yang dilakukan ini merupakan langkah proaktif PLN dalam mengatasi risiko maupun potensi atau gangguan yang mungkin terjadi. Dan ia menyambut pentingnya kesiapan sistem backup dan guna menjamin pasokan listrik yang handal selama event MotoGP berlangsung. Jadi simulasi intel yang dilakukan di area VIP kemarin ya, yang bertujuan untuk menguji dan memastikan kesiapan sistem backup kami dalam kondisi normal, ujar Jarwo. Dan menurutnya simulasi ini penting dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kendala atau permasalahan yang berpotensi mengganggu kelancaran pasokan listrik. Jadi dalam simulasi kemarin ya menjelaskan pengetesan jalur backup untuk area VIP yang mengcover lantai dasar atau lantai 1 dan lantai 2 dengan skema dari jalur grid ya menggunakan backup genset, dan perpindahannya berhasil dilaksanakan dengan cukup halus. Dari hasil simulasi tadi ya, kata dia, alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa kendala. Setelah ini kami merencanakan untuk melakukan simulasi akhir bersama pihak penyelenggara MotoGP dengan skema pembenahan atau pembenahan maksimal sehingga kita bisa mengetahui peralatan backup yang kami miliki dapat berfungsi dengan normal. Jadi Jaro ya berharap pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika ini untuk kedua kalinya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan maupun kendala atau gangguan apapun. Dan dia mengatakan ya, dengan persiapan yang matang dan mitigasi yang telah kami laksanakan, kami memiliki harapan besar agar berlangsungnya event MotoGP di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat berjalan dengan sukses dan membawa harum nama Indonesia di kancah dunia. Jadi setelah sukses penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 lalu, Indonesia kini menggelar kembali ya balapan MotoGP seri ke-15 di sirkuit Mandalika yang akan berlangsung 13 sampai dengan 15 Oktober 2023 tentunya. Jadi Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGP Apriandi Satria memprediksi balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini nantinya dinilai akan berlangsung seru ya dan sangat sengit. Dan menurut Andi, MotoGP di Mandalika 2023 akan menjadi persaingan dua pembalap MotoGP yaitu Francesco Bagnaia atau bisa disebut dengan Pecco ya dari tim Ducati Lenovo dan Jorge Martin dari tim Pramac Ducati. Jadi mereka akan saling memperebutkan poin, dan mengingat selisih di antara kedua rider tersebut ya sangat tipis, yakni selisih 3 poin saja. Jadi diketahui ya, klasemen sementara MotoGP yakni Pecco dengan 319 poin di urutan pertama dan Jorge Martin 316 di urutan kedua. Jadi setelah dua pembalap itu berlaga di MotoGP Jepang pekan lalu. Jadi MotoGP Mandalika ini akan sangat seru. Para rider, dua pembalap di pabrikan Ducati, Pecco dan Jorge Martin ya akan saling mengejar poin yang selisihnya 3 poin saja. Dan apakah nanti ya juga akan mendapatkan, Jorge akan mendapatkan poin banyak sehingga akan menggeserkan Pecco di urutan pertama di klasemen sementara, kata Andi. Dan terlebih dulu ya, kata Andi, MotoGP seri ke-15 di Mandalika ini merupakan race ke-6 terakhir yang krusial direbutkan oleh para pembalap. Jadi kita tahu sendiri ya, race sudah hampir mau habis. Kita di Indonesia ini race ke-6 terakhir, jadi poin sekecil apapun sangat dibutuhkan, kata Andi. Jadi kondisi demikian, Pak Andi tidak
menampilkan ya potensi ada kejutan dari rider lainnya yang nantinya berpotensi merebut podium di sirkuit Mandalika. Jadi sangat seru ya nantinya yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Siapa yang menang dan mendapatkan podium pertama, kedua, dan ketiga di sirkuit Mandalika nanti. Kita lihat bersama-sama ya. Dan jangan lupa beli tiketnya di My Pertamina. Ya, jadi buat teman-teman, inilah berita yang dapat admin sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sekian narasi kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.